duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali setelah sekian tahun melewati pandemi. Ibu Gembala 1-2 kali mengundang saya. Pada awal-awal saya bilang, pending dulu ya, pending dulu. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini saya juga senang berada di tempat ini, diberi kesempatan oleh Bapak dan Ibu Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Pagi hari ini saya memberikan judul untuk khotbah saya adalah Sultan yang Bodoh. Bapak Ibu, sultan itu bukanlah predikat, bukanlah jabatan, ya, bukanlah sebuah kehormatan, tetapi sultan itu adalah sebuah sebutan dari netizen, ya, dari warganet, untuk orang-orang yang punya kekayaan berlimpah-limpah, punya barang-barang yang mewah-mewah, dan hidup, ya, dengan gaya hidup yang mewah, ya. Warganet itu sering menyebutnya dengan sultan. Dan pagi hari ini saya ingin menyebutkan bahwa ada sultan yang bodoh, ya, yang sempat disebut sendiri oleh Tuhan Yesus. Mari kita membaca kisahnya di dalam Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Berbunyi demikian. Kata Yesus lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Jadi orang ini mulai bingung, nyimpen, ya, barang-barangnya, nyimpen stoknya. Kalau dia dagangan emas, dia bingung, nyimpen emasku ini gimana ya, saking banyaknya. Kalau dia dagangan sepeda motor, dia bingung kira-kira kalau sekarang, ya. Aku nyimpen sepeda motorku di mana, saking banyaknya, saudara, ya. Kalau dia pedagang palawija, dia bingung, aku nyimpen palawija di mana. Kalau dia pedagang minyak goreng, ya, sekarang ini, dia bingung nyimpennya di mana, saking banyaknya minyak goreng itu ditimbun, ya. Saya lanjutkan lagi. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Nah, dia mulai punya ide. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku, ya. Jadi bukan hasil tanahnya, bukan hasil kerjanya saja, tapi dia punya aset. Barang-barangnya begitu banyak. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, istirahat, makan, minum, dan senang-senang. Siapa yang tidak pengen seperti ini? Ya, semua orang pengen seperti ini. Makan, minum, istirahat, senang-senang, ya. Apalagi kalau usianya sudah senior, kepala 5, kepala 6, tentu mendambakan seperti ini. Tetapi, lanjut ya. Tetapi firman Allah kepadanya, saudara perhatikan, Yesus ngomong apa? Hai engkau orang bodoh. Ya, nanti kita akan belajar kenapa kok Yesus itu ngomong seperti ini. Padahal ini keinginan banyak orang, hampir semua orang pengen seperti ini. Tapi Yesus ngomong, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu, saya merangkum poin-poin saya sehingga bisa jelas.
Nanti kalau mau diperdalam lagi di saat teduh pribadi, di komsel atau persekutuan doa, bisa diambil bahannya di sana. Nah, Bapak Ibu, Yesus ini memberikan predikat bodoh kepada sang sultan. Nggak enak loh ya, bodoh itu ya. Orang punya banyak harta, tapi disebut oleh Yesus bodoh. Orang yang punya keinginan yang wajar, makan, minum, istirahat, dan bersenang-senang, dikatakan bodoh. Kenapa Yesus itu kok sampai ngomong bodoh kepada orang yang kaya ini? Yang pertama, saudara, yaitu karena orang kaya ini tamak atau serakah. Apa maksudnya tamak atau serakah? Orang yang tidak pernah puas. Orang yang selalu merasa kurang. Sulit untuk mengucap syukur. Pikirannya terobsesi, dikuasai, diganggu dengan kekayaan. Kekayaan itu menjadi prioritas utama bagi orang ini. Ya, itulah sebabnya Yesus mengatakan, engkau orang yang bodoh, waspada terhadap segala ketamakan atau keserakahan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu terbersit di dalam pikiran Bapak Ibu saudara semuanya, apa bedanya serakah, tamak, dan ingin maju? Tuhan juga pengen kita ini bukan orang yang gampang nerimo, puas dengan apa adanya. Kenapa? Karena Tuhan juga mengajarkan lewat sebuah perumpamaan ketika seorang raja atau seorang kaya yang hendak berpergian ke luar negeri, dia bagikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Tuannya itu pengen 3 hamba ini mengembangkan talenta itu. Itu artinya Tuhan juga pengen kita ini mencapai kemajuan. Nah, kita mesti membedakan antara ingin maju, ingin berkembang, ingin memiliki hasil yang lebih banyak dengan serakah atau tamak. Apa bedanya? Kalau kita hanya berpuas diri, tidak mau maju, Tuhan juga tidak berkenan. Makanya kepada hamba yang diberikan 1 talenta, dia tidak mengerjakan apa-apa, dia malas, Tuhan juga tidak berkenan. Tetapi kepada orang yang serakah dan tamak juga Tuhan tidak berkenan. Nah, mana bedanya? Garisnya di mana? Batasnya di mana? Ada 3 hal. Yang pertama, saudara, orang yang serakah itu tidak peduli orang lain itu dirugikan. Pihak lain dirugikan. Itu orang serakah. Tapi orang yang pengen maju, pengen berkembang, pengen mendapatkan hasil yang lebih banyak, itu memperhatikan orang lain tidak boleh dirugikan. Kita tidak melanggar firman Tuhan, saudara. Jangan orang lain dibuat menderita. Yang penting aku untung, yang penting aku senang, yang penting aku bahagia. Yang kedua, batasannya di mana? Antara orang yang serakah dan orang yang pengen maju, pengen berkembang. Yaitu tidak melanggar firman Tuhan. Penting sekali kalau kita pengen mendapatkan keuntungan lebih lagi, kalau kita pengen berkembang, pengen maju, apakah cara-cara yang kita gunakan itu melanggar firman Tuhan atau tidak? Dan yang ketiga batasannya adalah, apakah aspek hidup lain itu terabaikan? Orang yang serakah tidak peduli keluarganya, orang yang serakah tidak peduli kesehatannya, orang yang serakah tidak peduli komunitasnya, orang yang serakah tidak peduli spiritualitasnya atau kerohaniannya, orang yang serakah tidak mempedulikan relasinya dengan orang lain. Yang penting aku untung. Tapi orang yang pengen maju sesuai dengan harapan Tuhan, dia memperhatikan keluarganya. Dia perhatikan kerohaniannya, dia perhatikan kesehatannya, dia perhatikan relasinya. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus bilang orang kaya ini bodoh? Karena gaya hidupnya adalah kesenangan diri sendiri, mengutamakan kesenangan diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan, jiwaku ada banyak harta tertimbun bertahun-tahun lamanya, kamu hanya perlu istirahat, makan, minum, dan bersenang-senang. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, bukankah yang kita lihat di media, bukankah yang kita lihat di media sosial maupun media mainstream,
Gaya hidup yang seperti ini, gaya hidup hedonisme keduniawian, yang penting aku senang. Yang dipikirkan, yang dilakukan adalah apa yang menyenangkan, apa yang memuaskan, apa yang membahagiakan dirinya. Orang-orang ini jarang sekali memperhatikan kebutuhan orang lain atau kebahagiaan orang lain. Yang penting dirinya sendiri. Sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, engkau orang yang bodoh. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja pagi hari ini. Mungkin saja Roh Kudus ingin berbicara dalam hati Bapak Ibu saudara semuanya. Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus mengatakan orang yang kaya ini bodoh? Karena orientasi hidupnya hanyalah hidup yang sementara. Dia tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi setelah kematian. Apa yang perlu dipersiapkan untuk memasuki kehidupan setelah kematian. Dia tidak pernah berpikir, ya. Orang-orang seperti ini biasanya berpikir hidup sekali, kenapa kok susah? Hidup sekali mesti dinikmati, ya. Hidup sekali mesti senang-senang. Aku sudah lama dari kecil sampai besar itu susah. Termasuk saya, saudara, ya. Saya kecil sampai besar itu susah hidup saya. Sebagian Bapak Ibu yang senior tahu ya kehidupan secara ekonomi keluarga kami ya. Saya susah, dari kecil kelas 3 SD suruh bantu jaga toko, saya susah ya. Sekarang pengen seneng-seneng ya. Tetapi saya harus tahu batasannya. Seneng-seneng itu batasannya di mana ya. Nah Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar lewat kisah ini. Kisah ini syarat dengan berbagai petunjuk kehidupan Bapak Ibu. Tadi Tuhan larang ya. Sekarang apa yang Tuhan ajarkan lewat kisah ini saudara? Ya. Yang pertama, Yesus mengajarkan hidup itu tidak tergantung pada kekayaan. Artinya begini saudara, kita mesti waspada terhadap tipu daya kekayaan. Saya mengatakan tipu daya kekayaan. Saudara tahu tipu daya? Orang yang tertipu itu biasanya nggak kroso. Saking pinternya penipu, saking bagusnya, saking smoothnya, lembutnya, alusnya cara orang menipu. Nah kekayaan itu juga punya tipu daya yang bisa menipu kita kalau kita tidak cerdik, kalau kita tidak terus bercermin dengan firman Tuhan, kalau kita tidak terus bergantung pada pimpinan Roh Kudus, tipu daya kekayaan itu bisa masuk, merasuk, menguasai, memimpin hidup kita. Yang Yesus ajarkan, jangan bergantung pada kekayaan. Apa artinya? Jangan mengutamakan kekayaan melebihi hal-hal yang lain, seperti keluarga, ibadah, kesehatan, relasi dengan orang lain. Orang-orang yang terkena tipu daya kekayaan percaya bahwa kekayaan bisa beli semuanya itu. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Memang kalau saudara melihat kekayaan tuh rasa-rasanya bisa beli semuanya yang kita kehendaki, bahkan relasi itu bisa dibeli. Biasanya orang yang kaya lebih banyak relasinya. Orang lebih menghormati orang yang kaya, lebih menghargai orang yang kaya. Nah, saudara, Yesus mengajarkan bahwa hidup tidak tergantung pada kekayaan. Yang kedua, jangan menjadi kekayaan sebagai sumber kebahagiaan. Ya, tipu daya kekayaan ini adalah kalau kamu kaya, kamu bahagia. Saudara lihat sekarang di seputar kehidupan saudara lewat media sosial atau saudara menyaksikan sendiri bahwa tidak sedikit orang yang kaya itu juga tidak bahagia. Dan memang itu seharusnya. Kalau kaya itu menjadi dasar, menjadi sumber kebahagiaan, betapa malangnya kita orang yang tidak kaya. Jadi kaya itu bukan sumber kebahagiaan. Saudara mungkin sampai di sini bertanya, yang disebut orang kaya itu sebetulnya seperti apa sih orang kaya itu? Saudara, ada satu definisi yang baik, saudara. Kaya itu adalah cukup untuk diri sendiri dan bisa memberkati orang lain, bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Itu kaya. Yang setuju katakan amin. Bukan jumlah depositonya, bukan jumlah asetnya, bukan gaya hidupnya,
Tapi kalau saudara cukup untuk diri sendiri, bisa berkati orang lain, bisa berkati support pekerjaan Tuhan, saudara menjadi orang yang kaya. Apa maksudnya hidup tidak tergantung pada kekayaan? Jangan memperlakukan orang lain berdasarkan kekayaannya. Itu tipu daya kekayaan, saudara. Kalau saudara lebih sopan, lebih menghargai, lebih hormat kepada orang yang kaya daripada orang yang tidak kaya, saudara tertipu dengan kekayaan. Mesti waspada. Dengan siapapun kita belajar untuk santun, untuk menghargai. Kita tidak memandang muka karena Tuhan mengajarkan tidak pernah memandang muka. Saya juga mengajarkan kepada anak-anak saya santun kepada ART, kepada driver, kepada satpam, kepada pemungut sampah, orang-orang yang kurang beruntung dalam hidupnya. Saya mengajarkan untuk santun. Saya mengajarkan tidak memandang muka. Bapak Ibu, apalagi waspada terhadap tipu daya kekayaan, yaitu jangan mengikut Tuhan hanya untuk mendapatkan kekayaan. Kalau saudara ibadah hanya untuk mendapatkan berkat secara materi. Kalau saudara melayani hanya untuk mendapatkan berkat secara materi, saudara masuk dalam tipu daya kekayaan. Tuhan tidak bedanya seperti orang-orang pintar atau orang-orang yang dipercayai bisa memberikan keuntungan kepada saudara, memberikan berkat kepada saudara. Saudara, kalau saudara termakan dengan tipu daya kekayaan bahwa saudara beribadah, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, memberi bahkan untuk supaya saudara diberkati Tuhan, itu sudah menyesatkan dan suatu kali saudara akan kecewa. Tuhan, katanya Engkau memberkati. Mana Tuhan? Saudara, Yesus mengajarkan hidup tidak tergantung pada kekayaan dan kita mesti waspada terhadap tipu daya kekayaan. Yang kedua, Yesus mengajarkan apa? Manusia perlu mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ya, artinya apa? Kita perlu mempersiapkan diri sewaktu-waktu menghadap Sang Pencipta atau Hakim yang adil. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selama-lamanya, paling lama mungkin 70, 80, 90 bahkan lebih. Masih lebih lama kekekalan, jauh lebih lama kekekalan. Dan hidup di dunia ini adalah sebuah persiapan untuk menghadap Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta itu adalah Hakim yang adil. Sebab itu, janganlah hanya berpikir untuk kehidupan yang sementara ini, tapi berpikirlah untuk kehidupan yang akan datang. Apa maksudnya kita perlu mempersiapkan diri menghadapi kematian? Kita perlu memandang segala sesuatu yang kita miliki ini adalah sementara atau titipan Tuhan. Apapun yang berada dalam jangkauan saudara, kewenangan saudara, uang saudara, barang saudara, termasuk keluarga saudara, itu adalah sementara sifatnya. Itu adalah titipan Tuhan sifatnya. Sehingga bila Tuhan menghendaki mengambil atau kita kehilangan apa yang selama ini menjadi milik kita, ingat, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kita tidak akan merasa kehilangan yang begitu rupa ketika kita menyadari, Tuhan, semua yang aku miliki, yang aku kuasai, yang ada dalam kewenanganku, ini adalah sementara dan titipan-Mu Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita lahir dengan telanjang, kita pulang dengan telanjang tanpa membawa apa-apa. Yang ketiga, Yesus mengajarkan apa? Jadilah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Ini poin yang penting yang akan mengakhiri khotbah saya. Jadilah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Sekarang kita ini sedang hidup seakan-akan berinvestasi untuk kekekalan. Nah, ada 4 hal untuk menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah menderita karena kebenaran. Menderita karena mengikut Kristus. Di dalam Matius 5 ayat 11-12 dikatakan demikian. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya
dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Saya ulangi kalimat ini, luar biasa. Karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau kita menderita karena kebenaran, karena kita menderita karena mengikut Kristus, Tuhan janji kita akan menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Orang yang besar upahnya di sorga. Ada satu ayat lagi untuk mendukung ayat ini, mendukung poin ini. Ialah di dalam Ibrani 11 ayat 26 bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Musa merasa bahwa jauh lebih berharga untuk mendapatkan penghinaan demi raja penyelamat yang dijanjikan Allah itu, daripada mendapat segala harta negeri Mesir, sebab Musa mengharapkan upah di hari kemudian. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, secara manusia Musa akan lebih nyaman, lebih enak, lebih masyur, lebih menikmati hidup ini ketika dia berada di istana Mesir atau istana Firaun, menjadi pangeran Mesir. Nyaman, enak, tidak menderita, ya, punya kuasa, punya segala sesuatu. Tetapi dia lepaskan itu semua untuk apa, saudara? Untuk upah di hari kemudian, firman Tuhan mengatakan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau sedang bergumul. Tuhan, kok aku melayani engkau, kok aku hidup taat kepadamu, kok enggak enak ya Tuhan. Kok menderita ya Tuhan, kok disalah mengerti ya Tuhan. Kok bisnisku kok enggak lebih baik ya Tuhan, padahal aku taat kepadamu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, kalau saudara hidup dalam kebenaran, dan saudara harus menderita karena hidup dalam kebenaran, karena mengikut Kristus, saya ingin menguatkan hati Bapak Ibu saudara semuanya, bahwa upahmu besar di sorga. Menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan itu berarti murah hati, memberkati musuh, meminjami tanpa mengharapkan balasan. Di dalam Lukas 6 ayat 35-36 berbunyi demikian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Wah, iki cekot-cekot nah iki ya. Pinjamkan tanpa mengharapkan balasan. Bapak Ibu, mungkin ada yang pernah ngalami uangnya dipinjem tapi tidak dibayar. Ya, saudara, kalau saudara mengatakan Tuhan, aku serahkan kepadamu, ya, Tuhan nanti akan kembalikan, maka Tuhan berjanji upahmu akan besar. Kalau saudara bisa mengasihi musuh saudara, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, yang pertama tadi sulit menjadi kaya di hadapan Tuhan. Yang kedua lebih sulit lagi menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Mengasihi musuh, ya. Bukan hanya mengampuni, tapi mengasihi. Melakukan sebuah perbuatan ekstra untuk mengasihi. Seperti orang-orang yang tidak pernah menyakiti saudara, saudara kasih mereka. Itu sesuatu yang sangat tidak mudah. Dipinjemi tidak mengharapkan balas, sangat tidak mudah. Tetapi kalau Tuhan ingin kita melakukan itu, saya yakin kasih karunia-Nya memampukan kita untuk melakukan itu. Kalau Tuhan pengen kita melakukan itu berarti Roh Kudus-Nya akan menguatkan kita untuk melakukan itu. Bapak Ibu, sekali lagi, mungkin ada Bapak Ibu yang sedang mengalami hal-hal seperti ini, disakiti, tapi harus mengampuni, dipinjemi tapi tidak bayar.
Firman Tuhan mengatakan, upahmu akan besar. Bagaimana menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan? Yang ketiga adalah bekerja untuk Tuhan. Artinya mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 7 sampai 9, bahasa Indonesia masa kini disebutkan begini. Jadi yang penting adalah Allah, sebab Dialah yang menumbuhkan, yang menanam dan menyiram tidak penting, keduanya adalah sederajat. Masing-masing akan menerima upah menurut jerih payahnya. Kami adalah orang-orang yang sama-sama bekerja untuk Allah, dan kalian adalah seperti ladang Allah. Saudara-saudara adalah seperti gedung Allah juga. Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum melayani Tuhan. Bapak Ibu menghindari risiko. Melayani Tuhan ini susah. Dulu pernah melayani Tuhan, disalah mengerti. Dulu pernah melayani Tuhan tapi sakit hati. Sekarang aku lebih baik jadi jemaat. Yang penting taat kepada Tuhan. Saya ingin menguatkan hati Bapak Ibu semuanya yang punya anggapan seperti itu, yang sedang bersikap seperti itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bila Bapak Ibu bekerja di ladang Tuhan, Bapak Ibu akan menerima upah daripada Tuhan. Bapak Ibu sedang berinvestasi di dalam kekekalan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Saudara sedang nabung untuk kekekalan. Cara yang keempat, kaya di hadapan Tuhan adalah menabur kebaikan, membantu orang-orang yang membutuhkan atau kekurangan. Di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10 terjemahan sederhana Indonesia dikatakan demikian. Jadi janganlah kita putus asa berbuat baik, karena ada waktunya nanti kita akan menuai hasilnya. Ada waktunya, asal kita tidak berputus asa. Karena itu setiap kali kita mempunyai kesempatan, marilah kita terus berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudari kita seiman. Bapak Ibu, hal yang terakhir, tabur kebaikan. Kita akan pasti menuai pada waktunya. Kapan waktunya? Tidak pernah tahu. Dalam bentuk apa tuainya? Tidak pernah tahu. Untuk siapa tuainya? Tidak pernah tahu. Mungkin untuk saudara yang waktu hidup, atau setelah meninggal. Mungkin juga untuk anak cucu saudara. Bagaimana panennya, bentuk panennya, kapan waktu panennya, kita tidak pernah tahu. Tetapi kalau kita ingin menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan, tabur kebaikan. Terutama kepada saudara-saudara kita seiman, firman Tuhan mengatakan. Saya berharap firman Tuhan pagi hari ini akan menuntun kita semuanya, supaya kita tidak menjadi sultan yang bodoh, orang yang bodoh, orang yang hanya mengejar kekayaan, tetapi orang yang terus mengejar kekayaan di dalam Tuhan, kekayaan di dalam kekekalan. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan. Terima kasih Pak Arun, Tuhan memberkati. Yuk sama-sama kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih. Kami terima firman Tuhan. Kami simpan dalam pikiran kami, hati kami. Kami mengaminkan firman Tuhan, ya dan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami terus percaya keberhasilan kami adalah ketika kami menerima, mempercayai firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan, kami mau kaya di hadapan Tuhan. Oh haleluya, terima kasih. Terima kasih, kami sudah kaya Tuhan. Kami punya Tuhan sumber kekayaan, Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus percaya, menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita. Oh Tuhan, terima kasih, haleluya. Kami berdoa bersyukur percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang
yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari